Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bimbingan Belajar Katoihan. Kali ini kita akan melengkapi series pembahasan OSK 2024 SMP MTS Matematika Part 7. Kita akan membahas dua soal. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership Bimbingan Belajar Katoihan, kami menyediakan 3 program. Ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian. Ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Dan juga ada juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan menghubungi admin ya. Dan juga bagi teman-teman yang mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SMP MTS dapat mengikuti pelatihan online yang kami selenggarakan dengan biaya Rp550.000. Teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Terbuka bagi teman-teman kelas 6, 7, dan 8. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Oke, kita coba soal nomor 13. Dari segi 5 ABCDE dipilih 21 titik yang berbeda. 1 titik dari sisi AB, 2 titik dari sisi BC, 3 titik dari sisi CD, 4 titik dari sisi DE, 5 titik sudut ABCDE, dan 6 titik dari sisi AE. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dari seluruh titik yang dipilih adalah, oke, kita ilustrasikan dulu ya, seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya 21 titik yang mana gini ya, yang mana 5 titik sudut ABCDE itu saya tandai dengan warna hitam dan sisanya titik-titik yang lain saya tandai berwarna merah, sehingga total titik hitam dan merah ini ada 21 titik sebagaimana disebutkan di soal. Nah, teman-teman bisa lihat kalau seandainya nih titik-titiknya secara random, nggak ada yang segaris gitu, nah berarti banyak cara untuk membentuk segitiga adalah hanya cukup kombinasi N3 gitu ya. Jadi banyaknya cara kita memilih 3 titik untuk membentuk segitiga, berarti kombinasi N3. Nah, itu seandainya. Masalahnya di sini ada beberapa titik yang segaris. Misalnya AB itu ada 3 titik ya. 3 titik, 1, 2, 3 gitu ya teman-teman ya. 3 titik. Terus BC teman-teman bisa lihat 4 titik, CD 5 titik, 3 tambah 2, 5. Ini juga 6 titik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik ya. Dan juga yang ini ada 8 titik, 6 tambah 2, 8. Oke, nah tapi sebelumnya kita hitung dulu. Tadi kalau misalnya 21 titik ini secara random berarti totalnya adalah berapa? Ya 21, 3 ya. Ini kalau misalnya random. Kombinasinya maka banyak caranya adalah kombinasi 21, 3. Hasilnya berapa? 21 faktorial per 3 faktorial kali 18 faktorial. Hasilnya adalah 1330. Teman-teman bisa hitung sendiri untuk memastikannya seperti itu. Nah, kemudian dari setiap titik yang segaris, misalnya titik AB, ini berarti banyak caranya berapa? Nah, seandainya 3 titik segaris ini bersusun random, maka kita bisa bikin kombinasi 3-3 segitiga gitu ya. Nah, kombinasi 3-3 sama aja 3 faktorial, 3 faktorial, 0 faktorial, hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke BC. Nah, di BC itu berarti seandainya 4 titik ini secara random, maka kita bisa bikin 4-3, kombinasi 4-3. Langsung saja kombinasi 4-3 hasilnya 4. Kemudian di CD ada 5 titik, maka 5-3 gitu ya. Dengan logika yang sama semua kita kerjakan, hasilnya 10. Dan untuk DE itu ada kombinasi 6-3. 6-3, 21. Dan untuk terakhir, untuk EA itu ada kombinasi 8-3. Nah, 8-3 hasilnya 56. Kalau kita totalin 1 tambah 4 tambah 10 tambah 21 tambah 56, totalnya berapa? Totalnya adalah 91 titik gitu ya. Nah, sehingga banyak segitiga yang dapat dibentuk dari seluruh titik yang dipilih adalah 1330 dikurang 91. Nah, 1330 kurang 91 hasilnya adalah 1239. Jadi jawabannya adalah 1239 segitiga yang dapat dibentuk. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika, dapat mengunjungi toko kami di link berikut, atau juga dapat langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut.
Nah, kita coba soal selanjutnya. Ini soal nomor 14. Diketahui X merupakan bilangan bulat positif kelipatan 2 yang kurang dari 50, dan Y merupakan bilangan bulat positif kelipatan 3 dan Y kurang X sama dengan 10. Jika A adalah himpunan semua faktor prima dari X, B adalah himpunan semua faktor prima dari Y, dan jumlah semua anggota dari A gabung B adalah 10, maka nilai X tambah Y adalah... Oke, kita highlight beberapa poin di sini ya. Pertama-tama, X itu merupakan kelipatan 2. Pernyataan pertama, X merupakan bilangan bulat positif kelipatan 2. Berarti saya dapat simpulkan, yang pertama adalah 2 itu membagi X, gitu ya, yang kurang dari 50. Dan juga Y itu merupakan bilangan bulat positif kelipatan 3. Oke, berarti saya juga punya kesimpulan apa? 3 membagi Y. Oke, dan Y kurang X sama dengan 10. Nah, karena 2 membagi X dan 3 membagi Y, otomatis teman-teman, salah satu anggota dari A gabung B, yang ini ya, yang kita bahas di sini, ini adalah 10, jumlah semuanya. Maka kita misalkan dulu, misalkan anggota A gabung B itu, ya salah satunya udah pasti 2 dan 3 ya, karena 2 dan 3 itu membagi X dan Y gitu. 2 membagi X dan 3 membagi Y. Kita belum tahu apakah 3 membagi X atau 2 membagi Y dan seterusnya. Kita coba dulu yang bisa diketahui di awal. 2, 3. Nah, misalkan ada lagi faktor prima yang lain, P1, P2, dan seterusnya sampai Pn gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahin sama dengan 10 gitu kan. Nah, berarti saya punya 2 tambah 3 itu kan 5. Sisanya dijumlahin harus 10. Nah, berarti kita punya apa? P1 sampai Pn itu kalau dijumlahin mau nggak mau 5 gitu ya teman-teman ya. Mau nggak mau jumlahnya 5. Nah, kita cek. Yang jelas 23 udah nggak masuk di antara P1 sampai Pn. Nah, kita cek jumlah prima supaya hasilnya 5. Nah, mau nggak mau kan nggak mungkin nih. 1, 4. Nggak cocok ya. Nah, 23 udah nggak masuk. Nah, mau nggak mau apa? 5 doang gitu ya. Berarti hanya satu angka doang dong di sini, hanya 5. Nah, berarti kita bisa simpulkan sebenarnya gabung B itu adalah 2, 3, 5 gitu ya. Karena jumlahnya 10. Nah, sekarang kita mau tahu nih, 2, 3, 5 ini berapa sih pangkatnya kalau di X, berapa sih pangkatnya kalau di Y. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kita logik lagi lanjut. Dan Y kurang X itu sama dengan 10. Nah, kalau misalnya gini, anggaplah 5 ini ke faktor dari X. Misal 5 itu membagi X. Nah, kita tahu si Y itu sama dengan 10 plus X. Nah, maka karena 5 membagi 10, ya kan? Di sini jadi misalnya gini, misalnya X-nya 5M ya, berarti 10 tambah 5M. Nah, berarti ini kan 5 kali M plus 2 gitu ya. Nah, berarti si Y juga membagi 5. Nah, berakibat apa? Berakibat 5 membagi Y. Oke, gitu ya. Tapi andaikan juga 5 membagi Y, maka kita punya apa? Nah, kita punya si X itu sama dengan Y kurang 10. Nah, berarti misalkan Y sama dengan 5N, berarti kita bisa tulis 5N kurang 10 sama dengan 5 kali N kurang 2. Nah, berarti si 5 juga membagi X. Maka apapun itu, kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa 5 membagi X dan Y. Seperti itu teman-teman. 5 membagi X dan Y secara bersamaan. Jadi X-nya kelipatan 5 gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat selanjutnya, kita tahu juga bahwa Y itu sama dengan 10 plus X kan, tentunya dari persamaan ini ya. Y sama dengan 10X, dan kita tahu juga 2 itu membagi X, ya kan? 2 membagi X dari pernyataan ini. Nah, jadi misalnya X itu sama dengan 2K gitu ya, 10 plus 2K. Nah, berarti kita bisa bikin 2 kali 5 plus K. Nah, kita punya kesimpulan apa? Kesimpulannya 2 membagi Y. Seperti itu. Nah, kita udah tahu tadi 2 membagi Y. Terus 3 juga membagi Y, ya kan? Nah, di pernyataan pertama 3 membagi Y. Terus kita juga tahu di sini 5 membagi Y. Oke. Nah, berarti apa? 2, 3, 5 itu 30 hasilnya. 2 kali 3 kali 5. Maka kesimpulannya apa? 30 membagi Y. Seperti itu. Nah, saya bisa tulis apa? Misalkan Y sama dengan 10. Jangan M lah ya. M kan udah kepake ya. Y sama dengan misalnya 10R.
gitu ya. Oke. Nah, dengan suatu bilangan R yang kita nggak tahu. Sorry, Y sama dengan 30R, karena Y kelipatan 30. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Saya tulis di sini lagi. Tadi Y sama dengan 30R. Nah, kita udah tahu tadinya bahwa X itu sama dengan Y kurang 10. Dari sini ya, kita pindah ruas aja. X sama dengan Y kurang 10, sehingga X sama dengan 30R kurang 10. Oke, nah kita tahu juga bahwa X ini kurang dari 50. Sehingga kita bisa bikin apa? 30R kurang 10 itu kurang dari 50. Maka 30R kurang dari 50 tambah 10, 60. R kurang dari 60 per 30, 2. Nah, karena R kurang dari 2, otomatis R itu kemungkinannya apa? Kemungkinan 0 atau 1. Nah, kalau 0 kan nggak mungkin, jadi negatif ya. Nah, berarti R yang mungkin hanya 1. Kita cek. Berarti kalau R sama dengan 1 berakibat apa? X sama dengan 30 kali 1 kurang 10. Hasilnya 20. Oke. X hasilnya 20, maka Y hasilnya berapa? Ya, Y sama dengan X plus 10. Hasilnya adalah 20 plus 10 sama dengan 30. Nah, sekarang kita udah punya X dan Y. X 20, Y sama dengan 30. Bisa aja sih langsung aja X tambah Y 50, tapi kita cek dulu apakah ini memenuhi. Oke, kita cek. Nah, kalau misalnya X 20, X sama dengan 20, ini faktornya apa aja sih? Faktornya 20 ada 1, 20, 2, 10, 4, 5. Seperti itu ya. Oke, maka kita punya apa? Kita punya A sama dengan A itu kan himpunan semua faktor prima. Nah, prima apa aja di sini? 2 dan 5 gitu ya. A-nya 25. Oke, kita udah punya A. Kemudian yang B. Y 30. 30 ini apa aja faktornya? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 gitu ya. Nah, faktor primanya apa aja? Yang kita punya di sini 2, 3, 5 gitu ya. Yang lain kan komposit ya atau non prima. Oke. Nah, 25 dengan 235 kalau kita bikin jadinya kan A gabung B itu sama dengan apa? Ya 235 gitu ya. Nah, 235 ini berlaku juga kalau dijumlahin hasilnya 2 tambah 3 tambah 5, 10. Maka angka yang kita temuin 20 dan 30 itu benar adanya. Sehingga X tambah Y adalah 20 tambah 30 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang mencari paket prediksi untuk latihan soal OSK, dapat menghubungi admin di nomor berikut atau langsung membeli di toko kami. Dan juga bagi teman-teman yang ingin membeli modul persiapan KSM Kompetisi Sains Madrasah, dapat membeli di toko kami atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe ya, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.